Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut lagi ya. Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jur'adi wat takabburi. Wat tawadhu'i wal iffati wal israfi wat takdiri wa ghairiha. Demikian juga bagi seorang muslim, dia wajib mempelajari semua ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Dia wajib mempelajari semua ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Nahwil judi seperti tentang sifat dermawan. Kemudian wal bukhli dan sifat kikir. Wal jubni sifat penakut. Wal jur'ati nekat, sifat nekat ya. Kemudian watakaburi sombong. Wat tawadhu'i dan sifat tawadhu' rendah diri. Wal ifah menjaga diri. Wal israf dan sifat berlebih-lebihan. Wat taktiri dan sifat terlalu irit ya. Wagaidiha dan sebagainya. Jadi bagi seorang muslim dia juga harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan sifat-sifat tadi. Baik dia sifat dermawan. Jadi kita mesti tahu bagaimana caranya membentuk diri kita menjadi seorang yang dermawan. Kita harus punya ilmu agar kita dapat menjadi seorang pribadi yang dermawan ya. Dan juga harus punya ilmu tentang kikir. Kenapa kita nggak boleh kikir? Apa yang bisa membuat kita jadi kikir? Bagaimana cara kita menjauhi sifat kikir? Itu juga harus punya ilmu. Dan juga ilmu tentang penakut. Apa itu penakut? Nah, kita merasa takut, ya kan? Jadi harus punya ilmu tentang penakut. Oh berarti kalau saya jadi seorang penakut, maka begini saya harus menghadapi sifat ini. Jadi intinya ilmu ini lebih kepada bagaimana agar kita dapat membimbing diri kita sendiri. Nah, kalau kita punya ilmu, maka kita akan dapat membimbing diri kita sendiri untuk memiliki sifat-sifat baik dan juga menjauhi sifat-sifat yang buruk. Watakaburi, apa maksudnya ilmu akhlak? Kita harus menuntut ilmu akhlak, memiliki ilmu akhlak yang berkaitan dengan takabur. Yang berkaitan dengan takabur. Maksudnya supaya kita tidak menjadi seorang yang takabur. Nah, makanya kita harus punya ilmu apa yang bisa membuat kita menjadi seorang yang takabur dan bagaimana caranya kita agar dapat menjauhi sifat tersebut. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, nanti kita sudah jadi orang takabur, tapi kita tidak tahu bahwa kita sedang takabur. Dan karena kita tidak punya ilmu, maka kita tidak bisa menjauhi sifat takabur ini. Jadi kita terus menjadi seorang yang takabur, seorang yang sombong. Dan kita tidak tahu bahwa itu adalah sifat yang salah. Kita nggak tahu bahwa apa yang kita terbesit dalam hati kita ini adalah sifat sombong, sifat takabur. Karena kita tidak punya ilmu, maka kita anggap itu biasa saja. Padahal itu sebuah sifat takabur, sifat sombong. Karena kita tidak punya ilmu, maka kita tidak tahu bagaimana caranya kita merendahkan diri kita di hadapan manusia. Kalau kita punya ilmu, kita akan dapat mendeteksi, oh berarti ini saya sudah ada sifat sombong nih di dalam perkataan saya, dalam gelagat gerak-gerik saya, dalam hati saya. Oh berarti kalau sudah berarti ini saya harus menjauhinya. Makanya para ulama seperti Imam Nawawi itu menulis kitab khusus untuk membahas perkara-perkara seperti ini, seperti kitab Riyadhus Shalihin. Jadi supaya kita dapat mengetahui, oh ini sudah masuk sesuatu yang sifat yang tidak bagus dalam hati saya. Oh berarti saya jauhi gitu kan. Atau juga seperti Imam Ghazali ya yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, menjaga diri berlebih-lebihan, terlalu iri dan sebagainya. Jadi kita harus tahu, oh berarti bagaimana saya menjaga diri. Oh berarti ini sifat saya ini sudah tergolong dalam sifat israf, berlebih-lebihan. Oh berarti ini sifat yang nggak boleh. Oh ini berarti saya sudah terlalu irit, padahal ini nggak dibolehkan. Oh berarti saya harus menjauhinya. Jadi intinya kita harus punya ilmu, karena kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu mengerjakan sebuah kesalahan. Nah, kalau seorang yang sudah punya ilmu, ketika dia mengerjakan sebuah kesalahan, dia akan dapat mendeteksi dirinya, oh saya sudah berbuat kesalahan. Oh berarti dia langsung akan memuhasabah dirinya, mengoreksi hatinya dan juga pekerjaannya, dan dia kembali lagi seperti awal. Maka dia akan menjadi seorang hamba Allah yang dipandang oleh Allah sebagai hamba yang senantiasa dia
berjuang untuk berbuat baik. Gimana Ustaz Burhan? Ini masih ada sekitar 4 baris lagi. Ada tanya jawab atau sudah cukup atau saya lanjutkan?